Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, rekan-rekan baik dari penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, dan pengendalian dan penertiban tanah. Terus kemudian yang kami hormati juga teman-teman dari Biro Hukum, Biro Humas, dan teman-teman para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, teman-teman para kepala bidang se-Indonesia, kepala bidang penataan dan pemberdayaan, teman-teman kantor pertanahan, dan teman-teman semua Jafung di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk sama-sama mengikuti sosialisasi mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan yang kedua, kami menyampaikan mohon maaf, sedianya Pak Dirjen akan membuka pada kegiatan sosialisasi pagi ini, tapi karena beliau ada tugas di Yogyakarta sehingga beliau menugaskan kami untuk bergabung bersama dengan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban kita dari Kementerian Agraria untuk mensosialisasikan kembali mengenai ketentuan daripada Undang-Undang CK yang telah diperbarui melalui Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, di mana sebenarnya meskipun secara substansi kita tidak ada perubahan yang signifikan, kita hanya melakukan sejumlah perbaikan terhadap sejumlah kata-kata yang salah ketik, katakanlah huruf besar, huruf kecil, huruf besar, terus kemudian koma, terus kemudian ada penyisipan kata preposisi di dalamnya, terus kemudian yang ada satu pasal yang terkait dengan yang merefer ayat kedua dan ketiga, terus kemudian ya kita hanya melakukan perbaikan minor di dalam Perpu ini. Namun meskipun kita hanya melakukan perubahan minor, kita semua tetap memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan mengenai Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Nah, ini dalam kesempatan ini kita akan menghadirkan narasumber Pak Ellen Setiadi. Nah, ini teman-teman kami berharap untuk bisa memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk bisa merekam kembali spirit daripada Undang-Undang CK yang digagas sebelum tahun 2020 hingga lahirnya tahun 2020 yang lalu, terus kemudian dilakukan perbaikan di beberapa hal, terus kemudian kita khusus di penataan ruang kita melakukan perbaikan teknis redaksional penulisan. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa menyimak perubahan substansi apa yang terjadi kaitannya dengan pemberlakuannya Perpu nomor 2 tahun 2023 ini. Nah, mungkin untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam kesempatan ini kami akan mengecek dulu Pak Ellen apa sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Oh ya, baik. Selamat pagi Pak Ellen, selamat bergabung Pak. Jadi terima kasih teman-teman, Pak Ellen sudah bergabung bersama kita, dan kemudian ya ini sekarang kita mempersilahkan Pak Ellen untuk menyampaikan materi sosialisasinya kepada kita semua. Mengenai waktu kami serahkan ke Pak Ellen nanti sepenuhnya sampai dengan selesai, terus kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami perkenalkan Pak Ellen yang hadir di sini adalah teman-teman dari berbagai direktorat, terus kemudian ada teman-teman dari Kanwil, para kepala bidang penataan dan pemberdayaan masyarakat, dan teman-teman beberapa kantor pertanahan gitu dari kantor pertanahan di Indonesia. Ya mungkin saat ini peserta Zoom masih 162, ini akan bertambah terus seiring dengan berjalannya waktu, nanti akan terus bertambah. Kami persilakan Pak Ellen. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid, Pak Sesdijen Tata Ruang. Pak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid, Pak Sesdijen, teman-teman yang dari Direktorat, kemudian Kanwil dan Kamta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Pak Ibu sekalian, terima kasih kami diundang untuk menyampaikan
mengenai Perpu Cipta Kerja, tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa ini adalah sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahannya bisa ditampilkan? Nah, Pak Ibu sekalian, tentu konteksnya adalah tadi kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau konteks Undang-Undang Cipta Kerja, berarti tidak terlepas bahwa di tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, oleh karena itu, pemerintah dan DPR berkewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama adalah bahagian-bahagian yang menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, namun tetap dinyatakan berlaku paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan, yaitu putusan MK 91 tahun 2020 pada tanggal 25 November 2021. Artinya, kalau tidak dilakukan perbaikan, maka masa berlaku dari Undang-Undang Cipta Kerja hanya sampai dengan November 2023. Ya, kalau hitungan sekarang tinggal 10 bulan lagi. Apa yang menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh MK, sehingga perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah dan DPR? Yang pertama adalah MK memandang penggunaan metode omnibus yang digunakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum diatur di dalam Undang-Undang 12 2011, yaitu adalah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. MK memandang bahwa apabila menggunakan satu metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk menggunakan metode omnibus, haruslah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang 12 2011, dan MK memandang bahwa Undang-Undang 12 2011 belum mengatur secara tegas dan baku mengenai penggunaan metode omnibus. Walaupun dalam secara praktek kita sudah sampaikan bahwa pemerintah telah menerapkan metode omnibus ini dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau bahkan undang-undang sebelum berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, namun cakupan undang-undang yang dilakukan perbaikan dalam satu undang-undang tidak sebanyak yang dilakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang pertama adalah yang kita selesaikan, kalau ingin menggunakan metode omnibus harus terlebih dahulu diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua, MK melihat bahwa masih terdapat beberapa kesalahan teknis penulisan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga ada beberapa perbaikan atau perubahan sejak disampaikan oleh DPR kepada Presiden. Nah, perubahan itu disebut oleh MK tidak boleh dilakukan dan menyebabkan bahwa tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, MK menganggap bahwa walaupun telah dilakukan partisipasi publik, namun partisipasi publik yang dilakukan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap kurang memenuhi asas meaningful participation atau yang kita sebut dengan partisipasi yang bermakna. Nah, tiga hal itulah yang dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Satu persatu setelah kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengatur menggunakan metode omnibus itu telah diatur di dalam Undang-Undang 13 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian bahwa penggunaan metode omnibus telah sah dan memiliki standar baku di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita juga melakukan peningkatan minimum participation yang dilakukan oleh kementerian lembaga, termasuk juga yang kami catat dari Kementerian ATR BPR, dengan menerapkan prinsip minimum participation, terutama setelah terbitnya Undang-Undang 13 2022 yang juga mengatur mengenai prinsip-prinsip partisipasi yang bermakna atau yang kita ingat sebagai meaningful participation. Dan ketiga adalah pemerintah juga melakukan kajian substansi, terutama adalah substansi-substansi yang menjadi keberatan masyarakat yang diajukan melalui pengujian kepada MK, melalui pengujian materi. Ada 19 pengujian materi ke MK dan sebagian besar adalah ketenagakerjaan dan termasuk juga ada pertanahan, dan oleh karena itu kita telah melakukan kajian terhadap ketenagakerjaan, pertanahan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Nah, hasil kajian itu menyimpulkan bahwa secara substansi tidak perlu dilakukan perbaikan atau perubahan, namun yang dilakukan adalah penerapan atau implementasinya di masyarakat. Terakhir dilakukan adalah perbaikan teknis penulisan.
yang itu dituangkan di dalam Perpu Cipta Kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, next lanjut. Dengan menindaklanjuti putusan MK tersebut dan kemudian juga terutama adalah penggunaan metode omnibus, masyarakat juga telah menguji ke MK dengan 2 perkara, yaitu perkara 69 dan perkara 82, dan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang 13 2022 tidak dikabulkan oleh MK. Dengan demikian bahwa pengaturan mengenai metode omnibus di dalam Undang-Undang 13 adalah berkekuatan hukum yang dikuatkan oleh putusan MK tersebut. Dengan demikian, sejak Undang-Undang 13 dan seterusnya, kita telah sah menggunakan metode omnibus di dalam penyusunan peraturan perundang-undang. Nah, yang terakhir yang menggunakan metode omnibus setelah Perpu Cipta Kerja adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, juga menggunakan metode omnibus di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Next, lanjut. Tadi juga disampaikan bahwa Presiden sejak dengan putusan MK, bahkan sebelumnya juga mengingatkan untuk melakukan peningkatan participation, dan ini juga sudah kita sampaikan kepada teman-teman di kementerian lembaga. Kami catat paling tidak ada 3 arahan Bapak Presiden yang penting yang kita tindak lanjuti dalam rangka meningkatkan meaningful participation, baik 29 November, 8 Agustus, dan terakhir adalah 6 September 2022, dan itu telah dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di kementerian lembaga. Next, lanjut. Ini yang kami record, Bapak Ibu sekalian, catatannya. Meaningful participation dilakukan oleh KL, ada 24 institusi atau kementerian lembaga, dan kami monitor terus-menerus, dan untuk laporan akhir dari pelaksanaan meaningful participation pada tahun 2022 sedang kami siapkan final setelah mendapatkan informasi ataupun data dari kementerian lembaga. Next, lanjut. Dan Pak Ibu sekalian, Presiden tadi adalah untuk meningkatkan participation, juga membentuk namanya Satgas Cipta Kerja. Ini adalah salah satu-satunya undang-undang yang dibentuk khusus dengan Kepres untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mengingat muatan dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang besar, terutama adalah untuk melakukan transformasi di bidang perekonomian dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang luas, maka perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat, dan untuk itu Presiden telah membentuk namanya Satgas Sosialisasi Cipta Kerja yang telah melakukan berbagai kegiatan selama 2021 dan 2022. Next, lanjut. Nah, sekarang adalah setelah pemerintah menyelesaikan tindak lanjut dari putusan MK, tentu pemerintah melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tadi yang menjadi amar putusan MK. Namun, dalam rangka penyelesaian perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, pemerintah dihadapkan dalam 3 situasi untuk diambil langkah-langkah policy atau kebijakan. Yang pertama adalah adanya dinamika global, yaitu menyangkut adanya tensi geopolitik, ada inflasi global, krisis multisektor, suku bunga global, dan stagflasi. Nah, di dalam negeri kita masih mempunyai persoalan, terutama pada masa pandemi COVID dan pemulihan ekonomi berkaitan dengan ketenaga kerjaan, GDP atau pertumbuhan ekonomi yang turun, kemudian ada penanganan COVID, pandemi COVID, dan pemulihan ekonomi nasional, serta di tahun 2023 kita memasuki tahun politik. Nah, di satu sisi lain, putusan MK yang nomor 91 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja menimbulkan aspek ketidakpastian, yaitu beberapa investasi ataupun investor masih belum mau merealisasikan investasinya karena menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus ada kepastian penyelesaiannya sejak pasca putusan MK, terutama adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR sebelum masa berlakunya selesai pada akhir November 2023. Nah, 3 hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah, dan akhirnya Presiden mengambil policy kebijakan untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja dalam rangka penyelesaian putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, coba kami akan sampaikan satu persatu mengenai dinamika
yang terjadi pada saat pemerintah mengambil policy penetapan Perpu tentang Cipta Kerja. Di kuartal 3 dan kuartal 4, situasi perekonomian dalam tanda petik tidaklah dalam kondisi yang ideal, ataupun terjadinya berbagai hal dan dinamika, terutama adalah terjadinya dinamika global, sehingga sudah ada warning, terutama adalah dari lembaga internasional, dari World Bank dan IMF, yang mengingatkan bahwa, terutama IMF, mengingatkan bahwa di tahun 2022 dan 2023, dunia menghadapi apa yang disebut dengan resesi atau stagflasi. Nah, tentu dalam catatan IMF akan ada sepertiga negara-negara di dunia yang akan terdampak. Itu kalau lebih kurang adalah 70 negara. Tentu dampak ini sebagian besar akan berpengaruh kepada kita, bangsa kita Indonesia. Nah, apabila kita tidak melakukan policy tindakan yang cukup kuat atau yang cukup tepat dan lebih awal, maka dampak dari stagflasi atau krisis global itu akan langsung berdampak kepada kita. Apabila ini terjadi, tentu yang tadi sudah menjadi catatan kita, pertumbuhan ekonomi kita yang sudah lumayan baik, terutama pasca pandemi COVID, upaya perluasan lapangan kerja, dan lain sebagainya, tentu akan terhambat. Nah, sebagai catatan kita di media sudah kita baca, sudah banyak terjadinya PHK dan lain sebagainya, sehingga itu menambah beban di sisi ketenaga kerjaan kita. Nah, next, lanjut Pak Ibu sekalian. Dari sisi aspek global, kami sampaikan bahwa situasi dunia tidak baik-baik saja, dan ini tentu dipicu masih adanya tensi geopolitik, yaitu perang Rusia-Ukraina yang sampai saat ini belum selesai. Kemudian terjadi inflasi dunia, di mana beberapa inflasi cukup tinggi di negara-negara yang merupakan adalah mitra dagang kita, misalnya adalah Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Sehingga impor dari Indonesia atau ekspor dari kita juga mengalami kontraksi. Kemudian terjadi krisis multisektor, yaitu adanya krisis pangan, energi, dan keuangan, serta adanya meningkatnya cost of living. Pangan, kita lihat Bapak Ibu sekalian, terjadi peningkatan harga-harga, terutama adalah misalnya gandum dan lain sebagainya, jagung, yang ini akan berpengaruh kepada sektor perekonomian kita. Begitu juga kita juga mengalami peningkatan harga energi, terutama adalah BBM. Pak Ibu juga sudah mengalami di kuartal 3 dan kuartal 4 terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap harga BBM kita. Jadi ini adalah merupakan dampak langsung dari harga energi internasional. Kemudian terjadi kenaikan suku bunga global, risiko stagflasi yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan semula sudah mulai tumbuh dan pulih pasca pandemi COVID, akhirnya mengalami kontraksi ataupun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, ya, dimulai pada Oktober 2022 dari IMF memotong pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,7%, World Bank Agustus hanya memprediksinya 2,3%, dan OECD November 2002 hanya 2,2%. Pak Ibu sekalian, World Bank pada Januari mengkoreksi kembali tingkat pertumbuhan dunia hanya sekitar 1,7%. Nah, kalau 1,7% dapat dibayangkan bahwa percepatan pemulihan ekonomi global, begitu juga nanti di Indonesia tentu akan berpengaruh. Indonesia diperkirakan tumbuhnya hanya 4,8%. Padahal kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup sustain atau berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup kuat, kita paling tidak membutuhkan pertumbuhan ekonomi kita paling sedikit adalah 6%. Dan kita pada tahun 2022 berhasil meningkatkan tumbuhan perekonomian kita pada angka 5,31%. Next, lanjut. Ini Bapak-Ibu sekalian, catatan mengapa kami menyampaikan data dan angka ini adalah untuk menggambarkan, walaupun secara real makro mungkin kita tidak melihat atau tidak mengalami secara langsung, namun pada secara makro, global, dinamika ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian kita, terutama adalah untuk meningkatkan investasi yang memperluas lapangan kerja. Tadi proyeksi pertumbuhan, kemudian juga ada penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama mitra dagang kita,
Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Tiongkok, dan Korea Selatan. Intinya adalah kalau negara-negara mitra pertumbuhan ekonominya rendah, tentu sangat sulit kita dapat meningkatkan ekspor ke negara-negara utama. Nah, apabila ekspornya tidak meningkat, tentu penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk produksi juga akan berkurang. Jadi ini adalah catatan yang penting yang harus kita ambil beberapa polisi kebijakannya. Antara lain adalah dengan menetapkan Perpu Cipta Kerja. Next. Ini adalah menggambarkan beberapa strategi yang diambil oleh pemerintah. Ada kombinasi atau bauran kebijakan yang dilakukan adalah kombinasi antara kebijakan sektor moneter dan fiskal, yaitu adalah penerbitan penerbitan Perpu Cipta Kerja, dan di sisi fiskal adalah Perpu Cipta Kerja. Di sisi moneter, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang 4 tahun 2023, dan kita akan perkuat lagi dengan pengaturan devisa hasil ekspor. Next, lanjut. Di aspek perekonomian nasional, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita walaupun dapat mampu di tahun 2022 meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita 5,31%, dan ini adalah merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi selama masa pemerintahan Jokowi, namun 5,31% dengan kondisi ketenaga kerjaan yang ada yang nanti kami jelaskan setelah ini tidak cukup kuat untuk menampung atau untuk mendorong penciptaan lapangan kerja formal, di mana angkatan kerja kita yang belum bekerja ataupun setengah bekerja sangat besar sekali. Jadi data dan angka ini menggambarkan bahwa berbagai polisi kebijakan harus diambil oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan tumbuh berkembangnya ekonomi Indonesia. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, tadi dari sisi aspek nasional, kami juga menggambarkan bahwa kita perlu segera juga menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Pada masa-masa saat ini kita mengalami pertumbuhan apa yang disebut dengan bonus demografi. Namun apabila kita tidak mengelola dengan baik bonus demografi ini, maka akan bisa menjadi persoalan di kemudian hari, bahkan bisa menyebabkan dampak-dampak politik dan sosial yang akan mempengaruhi stabilitas bangsa kita ke depan. Sebagai catatan, Bapak Ibu sekalian, dan ini juga merupakan upaya kita pertama kali kita menerbitkan Undang-Undang 11 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja, adalah upaya kita ingin menyelesaikan persoalan di ketenagakerjaan, terutama adalah bagaimana 53,8 juta orang angkatan kerja yang belum bisa masuk ke dalam pekerjaan formal. Dalam pekerjaan formal artinya adalah yang bekerja secara penuh. Jadi disampaikan bahwa setiap tahun kita secara nasional paling tidak kita menerima 2,71 juta angkatan kerja baru. Nah, kemudian ditambah lagi adalah ada 8,42 juta orang pengangguran yang belum diselesaikan. Tambah lagi ada 34,13 juta orang yang pekerjaannya hanya paruh waktu, jadi tidak bekerja penuh. Dan di terakhir ada 8,54 juta setengah pengangguran. Artinya dia bekerja hari ini, mungkin besok tidak, dan lain sebagainya. Jadi ada 53,8 juta orang yang harus kita carikan instrumennya supaya mereka bisa masuk di dalam pekerjaan penuh atau pekerjaan formal. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya kita menciptakan investasi yang cukup kuat dan tinggi untuk membuka lapangan kerja adalah upaya-upaya yang perlu kita lanjutkan secara terus-menerus, sehingga persoalan ketenagakerjaan kita dapat kita selesaikan, baik melalui membuka investasi baru ataupun membuka untuk upaya-upaya wirausaha lainnya. Di sisi lain, kita mempunyai persoalan di tingkat pendidikan, Bapak Ibu sekalian, di mana pendidikan rata-rata pekerja yang masuk dalam kelompok angkatan kerja itu pendidikannya masih jauh di bawah yang diperlukan industri. Kalau kita lihat bahwa pendidikan itu porsinya masih terbesar adalah tingkat SMP ke bawah, porsi kedua berada di tingkat menengah, dan baru tidak terlalu besar hanya di diploma atau yang pernah mengalami pendidikan di pendidikan tinggi. Jadi dengan demikian, walaupun kita memiliki atau mendapatkan investasi itu haruslah dapat menyerap tenaga kerja kita pada porsi
yang tingkat pendidikannya itu masih menengah ke bawah. Jadi inilah yang membedakan kita dengan beberapa negara. Kenapa beberapa negara misalnya Malaysia, Vietnam, dan Thailand dapat menerima investasi cukup tinggi yang menyerap langsung tenaga kerja sesuai dengan pendidikannya. Nah, kita perlu ada transformasi lagi bahwa investasi yang ada itu disesuaikan lagi bahwa adalah industri-industri yang sifatnya padat karya dengan tingkat pendidikan atau skill pendidikan yang masih jauh di bawah yang diperlukan oleh industri. Jadi ini adalah soal-soal yang harus kita selesaikan dan Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan transformasi ekonomi ke depannya. Next, lanjut. Ini selama pandemi COVID kita juga mengalami yang dari bekerja ini menambah beban di pengangguran, yaitu di November 2022 tercatat yang mengalami dampak dari pandemi COVID sebanyak 4,15 juta orang. Ada yang pengangguran, setengah pengangguran, dan pengurangan jam kerja, dan lain sebagainya. Nah, di sisi kanan adalah ingin melihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tadi sudah disampaikan walaupun investasi kita misalnya cukup tinggi pada tahun 2021, 2022, namun penyerapan tenaga kerja berbanding rata-rata investasi 1 triliun mengalami penurunan yang cukup berarti. Di mana mungkin 10 tahun yang lalu 1 triliun bisa menyerap 4.900 orang, namun di tahun 2021 1 triliun hanya bisa menyerap 1.340 orang, bahkan mungkin lebih kurang di tahun 2022 hanya sekitar 1.000 atau 1.100. Jadi kalau kita tadi punya persoalan di 54,3 juta tenaga kerja yang harus kita selesaikan, berapa triliun harus investasi yang ada. Nah, oleh karena itu paling tidak setiap tahun kita harus bisa menyerap maksudnya tenaga kerja yang baru. Kalau dihitung adalah sekitar 2,71 juta, Bapak Ibu silakan kali berapa triliun harus kita butuhkan. Paling tidak adalah 2.700 triliun untuk bisa langsung menyerap seluruh tenaga kerja yang ada ke dalam lapangan kerja. Kalau tidak, tentu harus dilakukan afirmatif kebijakan lainnya, yaitu melakukan kewirausahaan sehingga dibukalah lapangan-lapangan kerja baru, baik untuk diri sendiri maupun kepada pekerja yang lainnya. Jadi ini adalah persoalan-persoalan mendasar mungkin yang luput dalam perhatian Bapak Ibu, tapi ini menjadi concern kita semua. Bagaimana upaya kita untuk bisa mengatasi persoalan pemulihan ekonomi sekaligus juga adalah mengatasi lapangan pekerjaan yang semakin hari semakin sedikit lapangan pekerjaan tersedia dengan nilai investasi yang ada. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang aspek terakhir yang perlu kita jaga adalah berdasarkan data dari World Bank dan dari OECD, sudah bisa menunjukkan bahwa walaupun dalam masa pandemi COVID, sebelumnya tadi, walaupun dalam masa pandemi COVID dan pemulihan ekonomi, Undang-Undang Cipta Kerja berhasil meningkatkan investasi PMA atau Foreign Direct Investment (FDI) itu sebesar hampir 30% dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Oleh karena itu kemajuan ini perlu kita lanjutkan, perlu kita teruskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada. Kemudian menurut penelitian OECD sama di Desember 2022 menyatakan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mampu mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari 1/3 hambatan, sedangkan untuk hambatan perdagangan investasi hampir lebih dari 10%. Dengan demikian sudah dapat kita melihatkan atau menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan untuk mempercepat kegiatan usaha dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada selama ini dialami oleh pelaku usaha. Next, lanjut. Dan ini adalah manfaat yang perlu kita lanjutkan terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Sejak 2021 Agustus sampai saat ini, itu lebih kurang dari 14 bulan, ini adalah sesuatu prestasi yang cukup spektakuler bagi pemerintah, adalah berhasil menerbitkan perizinan berusaha atau NIB yang kita kenal itu per 3 Februari, sebanyak 3.289 NIB. Dan sebagian besar NIB yang diterbitkan adalah untuk usaha mikro. Kalau bisa lihat di sisi kanannya itu yang paling tinggi
sebanyak 3.117.000 atau 94%. Nah, dengan demikian Undang-Undang Cipta Kerja berhasil melakukan reform perizinan berusaha yang selama ini para pelaku usaha mikro kecil terutama banyak mengalami hambatan untuk formalitasnya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diproses melalui sistem OSS, kita bisa langsung menyelesaikan persoalan ini. Untuk paling tidak sampai saat ini sudah ada 3.117.000 NIB yang terbit untuk usaha mikro. Ini baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah manfaat yang sangat besar sekali. Sedangkan untuk skala kecil, usaha kecil adalah sebanyak 126.000 atau 1,84%. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menikmati reform perizinan ini adalah para pelaku usaha mikro dan kecil, dalam artian adalah masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa seolah-olah Undang-Undang Cipta Kerja hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha besar, dari data yang ada, pelaku usaha besar hanya tumbuh 28.000 atau 0,84%. Jadi sangat kecil sekali. Jadi yang diuntungkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah masyarakat mikro dan kecil, atau usaha mikro dan kecil, atau usaha perseorangan. Kalau kita bisa lihat di dalam tabel yang ada di bawah, dengan di dalam usaha mikro kecil tersebut terdapat 1.805.000 produk yang sudah diregister atau dicatatkan di dalam sistem perizinan kita. Ini menunjukkan begitu manfaat yang sangat besar yang diberikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama adalah satu step memberikan aspek legalitas kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil. Next, lanjut. Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja juga telah memberikan manfaat terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional, di mana kita memiliki 210 proyek dengan nilai total 5.746 triliun, dan itu adalah infrastruktur yang kita butuhkan sehari-hari untuk menunjang kegiatan usaha kita sehari-hari, jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Di sisi lain kita juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja membentuk namanya Lembaga Pengelola Investasi, atau dengan disebut dengan Indonesia Investment Authority, yang telah berhasil membentuk komitmen investasi sebanyak 32,2 miliar US dollar, atau kita konversi sekitar 450 triliun. Namun sayangnya, karena aspek kepastian hukum menjadi persoalan utama adalah investasi jangka panjang, karena investasi-investasi yang masuk di dalam LPI atau Lembaga Pengelola Investasi adalah kata-kata adalah investasi jangka panjang di atas 10, 20, bahkan di atas 30 tahun. Oleh karena itu, aspek kepastian hukum pasca putusan MK itu penting sekali untuk mendorong mereka merealisasikan investasi, tidak hanya komitmen investasi. Nah, ini dibuktikan bahwa dari komitmen yang besar itu yang terrealisasi hanya sebesar 15,7 triliun rupiah saja. Jadi kegamangan terhadap penyelesaian Undang-Undang Cipta Kerja pada putusan MK menjadi sangat penting, sehingga dengan demikian aspek kepastian hukum bisa kita selesaikan dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Next, lanjut. Pak Ibu sekalian, Perpu Cipta Kerja memang menarik karena banyak komentar dari masyarakat, bahkan dari para ahli hukum. Tapi dari catatan kami bahwa penerbitan Perpu ini di tahun 2022 bukanlah yang sesuatu yang extraordinary atau biasa, karena kalau kita lihat sepanjang tahun dari 2025, kami ambil 2024 lah, sampai dengan 2022, atau mengambil 2 masa pemerintahan, yaitu adalah pemerintahan Pak SBY 2024 sampai 2014, dan pemerintahan Pak Jokowi, sebenarnya setelah terbit Perpu itu sebanyak 27 Perpu, di mana hampir 10 itu adalah Perpu di bidang perekonomian. Nah, kalau kita lihat situasinya, Perpu yang paling banyak diterbitkan sampai saat ini adalah Perpu dalam masa pemerintahan Pak SBY sebanyak 16 peraturan pemerintah, kalau di bidang ekonominya sebanyak 7 Perpu. Nah, tentu situasinya disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Next, lanjut. Nah, Bapak sekalian, sebagaimana disampaikan bahwa karena persoalan dari putusan MK adalah mengenai persoalan formalitas atau formil pembentukannya, bukan kepada substansinya, maka di dalam Perpu Cipta Kerja sebagai pengganti dari Undang-Undang Cipta Kerja relatif tidak banyak dilakukan perubahan.
Karena tadi sudah disampaikan bahwa MK pun tidak mengabulkan permohonan uji material, yang dilakukan putusan MK adalah hanya masalah formil. Formil pun hanya menyangkut adalah penggunaan metode omnibus dan terjadinya kesalahan teknis penulisan itu sudah kita selesaikan. Dengan demikian, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan untuk adanya kepastian keberlanjutan yang telah dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita tidak banyak melakukan perubahan. Yang kita lakukan perubahan hanya mengenai ketenaga kerjaan, adalah untuk merespon adanya tuntutan dari sebagian serikat pekerja serikat buruh, adalah untuk percepatan penerbitan sertifikat halal, kemudian adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang, harmonisasi peraturan perpajakan dan hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, kemudian ada pengelolaan sumber daya air dan perbaikan teknis penulisan. Nah, dengan demikian, struktur undang-undang atau Perpu Cipta Kerja relatif sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada, termasuk substansi dan materi yang ada di dalam berkaitan dengan tata ruang dan pertanahan relatif tidak dilakukan perubahan, kecuali adalah perbaikan dari segi teknis penulisan. Secara substansi tidak ada perubahan terhadap substansi yang ada di sektor tata ruang dan di pertanahan. Jadi, Pak Ibu sekalian, jumlah babnya sama, 15 bab, namun pasalnya hanya bertambah 1, jadi 186 pasal, karena ada ketentuan peralihan berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja selama ini. Next, lanjut. Ringkas saja, beberapa perubahan substansi di bidang ketenagakerjaan hanya mengenai alih daya atau sourcing, sebelumnya tidak diatur atau dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diatur kembali. Kemudian ada perubahan frasa cacat menjadi disabilitas, ini adalah menyesuaikan dengan Undang-Undang Disabilitas. Kemudian yang agak menjadi banyak perhatian publik adalah mengenai upah minimum. Nah, upah minimum kita merubah formula yang semula kenaikan upah minimum itu hanya mengacu kepada parameternya adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi, namun sekarang ditetapkan formulanya adalah dapat berupa kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, ataupun formula lain, ataupun data lain yang dilakukan perhitungan oleh pemerintah, atau kita sebut dengan indeks tertentu. Kemudian pemerintah dalam keadaan tertentu juga dapat menetapkan perhitungan upah yang berbeda. Ini adalah kita berkaca dengan pada waktu COVID, di mana pemerintah sebagian kegiatan usaha mengalami penurunan kegiatan, namun sebagian juga melakukan peningkatan kegiatan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan kebijakan yang berbeda pada masa tertentu seperti masa COVID. Next, lanjut. Di jaminan produk halal, yaitu kita ingin sebagaimana permintaan Bapak Presiden, adalah upaya kita untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal, terutama adalah untuk usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mempunyai 64.000 usaha mikro, kecil, dan menengah. Mungkin kalau hitungannya 64 juta, mas saya, kalau rata-rata satu pelaku usaha mikro, kecil, menengah mempunyai produknya 2 atau 3, berarti ada sekitar 180 atau 120 juta yang harus kita selesaikan sertifikat halalnya. Nah, persoalannya adalah selama ini dengan undang-undang yang ada, penerbitan sertifikat halal itu didasarkan dengan fatwa yang dikoordinasikan oleh MUI pusat, yang rata-rata tingkat penyelesaian hanya sekitar 32.000. Nah, kalau ini dilakukan dengan pola yang ada, tentu kita tidak bisa mempercepat untuk melakukan sertifikat halal terhadap produk-produk yang ada. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan percepatan untuk penerbitan sertifikat halal, yaitu adalah fatwa halal dapat dilakukan tidak hanya oleh MUI pusat, tetapi juga oleh MUI kabupaten dan MUI provinsi, serta pemerintah membentuk komite fatwa halal untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian penting adalah penggunaan sistem elektronik untuk mempercepatan pelayanan yang terintegrasi mulai dari pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat halal. Kemudian juga ada masalah aspek pembiayaan yang berdasarkan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya. Next, lanjut lagi.
yaitu kemudian yang substansi perpajakan, Pak Ibu sekalian, sebelum terbitnya Perpu Cipta Kerja dan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menerbitkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebagian materi sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena telah diatur di dalam dua undang-undang tersebut, maka dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sehingga tidak terjadi lagi duplikasi pengaturan antara Perpu Cipta Kerja dengan undang-undang yang ada. Next, lanjut. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, terutama adalah untuk penyelesaian proyek-proyek strategis pemerintah berupa waduk, dam, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk kepentingan umum, maka perlu pengaturan yang lebih jelas terhadap kegiatan pengalihan alur sungai yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air. Namun hal ini diperlukan di dalam pelaksanaan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, sehingga perlu diatur kembali di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air yang kita ubah di dalam Perpu Cipta Kerja, yaitu adalah mengenai pelaksanaan pengalihan alur sungai di dalam pengelolaan sumber daya air. Next, lanjut. Dan terakhir adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ini berkaitan dengan Undang-Undang HKPD, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang HKPD, maka ketentuan ini dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kesalahan teknis penulisan, ada 4 hal yang kita perbaiki di dalam Perpu Cipta Kerja, dan ini sebagian juga kita lihat dan kita teliti kembali di beberapa undang-undang sektor yang ada di tata ruang dan di undang-undang berkaitan dengan pertanahan. Yang pertama adalah huruf yang tidak lengkap, typo, ini sudah kita lihat dan sudah kita selesaikan. Rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, contohnya adalah pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang penata ruang yang diperbaiki dengan Perpu Cipta Kerja di pasal 17-nya. Kemudian judul atau nomor urut bab, bagian paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai. Ini juga sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan Perpu Cipta Kerja, titik koma, besar kecil, bahkan kita teliti satu persatu dan insya Allah tidak terdapat lagi kesalahan teknis penulisan. Mohon izin sebentar. Mohon maaf, kami akan bercepat dan mohon izin nanti karena harus dipanggil Pak Menteri, Pak Menko. Ada beberapa mungkin nanti pertanyaan kita hold dulu, tetapi kami ingin selesaikan dulu. Next, lanjut. Ini setelah apa yang dilakukan adalah mengenai karena diatur dalam pasal 22 Undang-Undang 45 bahwa Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR, maka saat ini pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan kita tentu menunggu pembahasan di DPR. Nah, pengajuan persetujuan di DPR adalah dalam bentuk rancangan undang-undang yang telah kita siapkan dan tentu menunggu pembahasan di DPR. Kita harapkan pembahasan ini paling tidak bisa dilakukan pada masa sidang DPR pada 10 Januari sampai 16 Februari atau masa persidangan 4 yang akan dimulai di 14 Maret tahun 2023. Nah, sampai dengan belum ditetapkannya RUU penetapan Perpu ini, maka Perpu Cipta Kerja tetap berlaku sampai adanya keputusan DPR RI. Next, lanjut. Sebagaimana template yang ada, RUU penetapan Perpu sifatnya hanya penetapan, yaitu hanya ada 2 pasal, pasal 1 penetapan Perpu, pasal 2 mulai berlaku, kemudian ada penjelasan dan Perpunya menjadi lampiran. Next, lanjut. Meaningful participation, ini Bapak Ibu sekalian dan hari ini kita lakukan, karena Perpu Cipta Kerja menggantikan sepenuhnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pelaksanaan sosialisasi wajib dilakukan kembali oleh KL, walaupun substansinya masih sama. Karena undang-undangnya berbeda, Undang-Undang Cipta Kerjanya dicabut, adanya Perpu Cipta Kerja adalah merupakan undang-undang yang baru, maka pelaksanaan sosialisasi wajib dilakukan kembali oleh kementerian lembaga, termasuk oleh Bapak Ibu sekalian,
meskipun substansinya sama atau tidak berubah. Pelaksanaan sosialisasi wajib dilakukan dengan menerapkan meaningful participation, yaitu adalah hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Nah, berkaitan dengan RUU, Bapak Ibu juga, masyarakat juga bisa disampaikan untuk memberikan masukan melalui online di partisipasiku BPHN Go ID. Bapak bisa akses di sana, memberikan masukan, bisa melakukan kegiatan sosialisasi FGD, kemudian wajib merespon media cetak, online dan medsos atau hoax yang tidak tepat atau pertanyaan atau masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Next, lanjut. Peraturan pelaksanaan, kita juga karena sudah terbitnya Perpu, kita dapat melakukan perbaikan beberapa PP dan Perpres. Yang sudah kita siapkan adalah PP 5, tentu nanti berkaitan juga dengan kegiatan Bapak Ibu, berkaitan dengan KKPE, kemudian PP 28 tentang perindustrian, PP 29 tentang perdagangan. Next, lanjut. PP 39 tentang jaminan produk halal, kemudian Perpres 32 tentang neraca komoditas, dan Perpres tentang tindakan hukum yang dianggap dikabulkan secara hukum atau kita sebut dengan fiktif positif. Nah, kita juga menyiapkan, sedang di dalam proses, next lanjut, adalah perbaikan dari PP 19 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini adalah dari sektor Bapak Ibu sekalian, dan Perpres mengenai bidang usaha, penanaman modal, dan Perpres nomor 49 sebagai perubahan dari Perpres 10. Next, lanjut. Pak Ibu sekalian, demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan, dan Pak Bu Aini, atau mohon maaf, kami dadak dipanggil oleh Pak Menko, saya mungkin minta jeda sekitar 15 menit, setelah itu saya akan gabung lagi. Mohon maaf, karena ada panggilan mendadak dari Pak Menteri yang harus kami segera selesaikan. Mungkin paling lambat 15 atau 20 menit kami akan kembali ke Zoom ini. Mohon izin, silakan kami kembalikan kepada Pak Padi dan Bu Aini. Terima kasih. Baik, makasih Pak Ellen. Jadi teman-teman sekalian, sambil ini Pak Ellen dipanggil Pak Menteri, mungkin nanti kita bisa menghimpun ini sejumlah berbagai pertanyaan yang ada di benak teman-teman sekalian kaitannya dengan berlakunya Perpu ini gitu ya. Sebenarnya sih tadi kita ingin mau menanyakan ke Pak Ellen, tapi minta tolong teman-teman Notulen bisa mencatat dulu kira-kira untuk disampaikan ke Pak Ellen nanti. Kapan nih dengan berlakunya Perpu, kapan nih kita bisa melakukan dalam tanda petik revisi terhadap peraturan pemerintah turunan UU CK tersebut yang di sektor kita, katakanlah kaitannya dengan PP 18, PP 19, terus kemudian PP 2 sampai dengan PP 221, PP 20 pengendalian ya, terus kemudian PP 21 tentang penataan ruang. Ini kapan kita bisa mulai melakukan perbaikan atau penyesuaian, mengingat ada beberapa pasal yang dalam tanda petik menurut teman-teman dan ketika dalam tataran implementasi ya kita ada beberapa isu yang perlu kita sesuaikan gitu, memperhatikan kebutuhan pelaksanaan perizinan ataupun pelaksanaan KKPR itu sendiri gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang dalam tanda petik sudah memiliki sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan oleh yang pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang akan ditujukan kepada Pak Ellen Setiadi, mungkin kami persilakan kepada teman-teman untuk ini mulai merangkum dan menyampaikan kepada kita, nanti dicatat oleh teman-teman Notulen gitu. Mungkin ada komentar dari teman-teman sekalian. Mengenai bahan, teman-teman sudah share ya. Tolong di-share ke chat box bahan paparan dari Pak Ellen tadi. Oh ya, nanti kita ini segera kita share ya. Kita perlu konfirmasi ke Pak Ellen. Tapi kalau kami lihat ini kayaknya udah paten ini materinya. Nanti kita share setelah ada sinyal dari Pak Ellen. Segera kita sampaikan. Teman-teman mungkin ada komentar, masukan? Atau saran dari kita ini, dari
Direktorat Jenderal Tata Ruang mungkin ada masukan yang kaitannya dengan telah berlakunya Perpu, terus kemudian mengenai peraturan turunannya, apakah kita perlu melakukan revisi dalam beberapa poin, mungkin bisa dimasukkan di sini, kayak ya semacam inilah kita mulai menyusun DIM terhadap kebutuhan kita dalam hal untuk memperkuat PP 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman, ya kami ambil contoh misalkan di pasal 93 ya, kaitan dengan melakukan revisi atau peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang, di mana di situ disebutkan di pasal 93 tersebut ada 4 kriteria yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan peninjauan kembali. Di antaranya adalah perubahan wilayah administrasi, terus kemudian kebijakan pembangunan nasional, terus kemudian di sana ada hanya menyebutkan 4 poin. Terus kemudian di sisi yang lain ada satu kejadian di pemerintah kabupaten di salah satu provinsi di Indonesia yang kebetulan RT RW-nya itu dalam tanda petik digugat oleh sekelompok masyarakat. Terus kemudian hasil putusan sudah diproses di TUN, terus kemudian hasil putusan kasasi MA yang sudah berkekuatan hukum tetap mencabut beberapa pasal daripada Perda tentang RT RW tersebut, yang secara muatan lokal itu beberapa area itu memerlukan perbaikan, memerlukan revisi. Nah, ini setelah kita mempelajari di pasal 93, ternyata dasar untuk melakukan revisi RT RW itu tidak disebutkan adanya putusan pengadilan. Nah, ini kita akhirnya dalam tanda petik secara internal menjadikan bahan diskusi. Nah, ini apakah mungkin kita melakukan revisi rencana tata ruang berdasarkan putusan pengadilan, ya meskipun sejatinya secara logika umum yang namanya melaksanakan putusan pengadilan itu adalah ya kewajiban kita semua untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun di pasal 93 tersebut kita belum mencantumkan bahwa salah satu dasar daripada merevisi tata ruang itu adalah berdasarkan putusan pengadilan. Itu contoh yang rencana kita akan coba masukkan dalam penguatan PP 21 di masa yang akan datang. Mungkin teman-teman dari berbagai daerah atau dari teman-teman dari lingkungan teknis bisa menyampaikan di sini untuk kemudian nanti kita bahas dalam rencana pembahasan PP selanjutnya. Ya, ini adalah salah satu contoh case. Ya, mungkin ada komentar dari teman-teman sekalian kaitannya dengan bahan yang disampaikan oleh Pak Ellen tadi. Belum ada? Kalau belum ada, kita sama-sama menunggu. Pak Ellen bergabung kembali. Ya, mungkin 15 menitan lagi beliau akan bergabung kembali bersama kita untuk kita mengikuti bahan paparan yang disampaikan oleh Pak Ellen. Kita break sementara sampai dengan Pak Ellen bergabung. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Sesdijen, ini sepertinya ada rekan-rekan yang bertanya lewat chat.
Jadi mungkin akan dihimpun juga ya Pak pertanyaan, jadi jika tidak bertanya langsung diperkenankan ya Pak ya. Oke, ya. Nah, sorry, saya mau unmute, klik beberapa kali tapi nggak bisa. Jadi benar, pertanyaan dari teman-teman daerah kita himpun dulu sambil menunggu. Seperti contohnya ada dari seksi P3 Kantah Kaur menanyakan apakah perubahan dalam Perpu 2 apakah terdapat perubahan dalam Perpu 2 terkait ORSS RBA gitu ya. Ya, tadi meskipun tadi Pak Ellen menyampaikan tidak ada perubahan substantif yang disampaikan di dalam perubahan Perpu ini, tapi nanti kita coba dengar beliau. Mungkin ada beberapa poin yang terkait dengan ini, Pak. Yang hal-hal yang sebenarnya secara prinsip sudah diakomodir dalam perbaikan tersebut. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Kantah Kaur kita udah catat. Nanti tim akan meneruskan ke Pak Ellen ketika beliau bergabung. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, monggo langsung disampaikan lewat chat sini. Nanti kita bisa sampaikan kepada beliau. Efisien waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, Ya. baik, siap. Monggo Pak Ellen, kami persilakan untuk melanjutkan. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon maaf mungkin kita batasi maksimal 20 menit ya. Ya, silakan. Oh ya. Oke, baik Pak. Ya tadi ini Pak, kita menanyakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan kita pancing. Ya, ini kurang lebih ini Pak Ellen. Ini kan sekarang sudah ada Perpu, Ya. Terus kemudian ya kaitannya sebenarnya sih ketika kemarin hendak melakukan revisi atau pembahasan peninjauan terhadap Undang-Undang CK ini, kita ada ingin menyisipkan beberapa substansi gitu ya. Tapi kan catatannya kita tidak menyentuh itu dulu, terus kemudian kita hanya memperbaiki hal yang typo gitu. Nah ini terus kemudian pertanyaan kami, bagaimana dengan ini peraturan turunannya dengan telah diberlakukannya Perpu ini, kapan kita mulai boleh memperkuat PP turunan dari UCK ini? Katakanlah kami di penataan ruang ada PP 21 yang kita akan coba kita perkuat lagi dengan setelah memperhatikan dinamika penyelenggaraan penataan ruang, nampaknya ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Nah ini kapan kita mulai mengusulkan revisi terhadap PP turunan tersebut. Dan kemudian tadi ada dari Kantah Kabupaten Kaur menanyakan apakah di dalam Perpu ini mencakup juga tentang perubahan yang kaitannya dengan OSS RBA gitu. Apakah ada perubahan substansif di kaitannya dengan perizinan di OSS berbasis risiko ini? Ya. Ya, pertanyaan nanti akan muncul. Jadi yang pertama ya saya jawab ya. Tadi kan saya sudah sampaikan juga di bahan yang sudah kami terima dan sudah dalam proses untuk proses revisi perbaikan PP itu ada 5 Perpres, ada 2, mohon maaf 4 PP dah. Artinya gini, Pak Ibu sekalian, sejak Perpu kita kerja diundangkan atau berlaku, maka sejak saat itulah kita berhak atau boleh melakukan perbaikan, Pak, PP dan Perpresnya. Jadi
kami sebenarnya pada waktu rapat 2 kali dengan Pak Wamen Keuangan yang memimpin rapat, setelah kami sampaikan ke KL untuk segera mengusulkan untuk menyampaikan usulan perbaikan PP atau Perpresnya. Nah, catatan kami yang baru masuk adalah, dan ini belum formal dari ATR, tetapi ada dari kebutuhan yang ada, baru hanya mengenai PP tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Pak. Kalau misalnya diperlukan ada perubahan PP untuk tata ruang dan lain sebagainya, tentu perlu segera disampaikan ke kami, Pak, kantor Menko Perekonomian, karena pola proses untuk perbaikan PP atau Perpres Cipta Kerja itu sama dengan penyusunannya, yaitu dikoordinasikan atau melalui izin perkasa oleh Menko Perekonomian, Pak Farid. Demikian, Pak. Oh, siap. Baik, makasih Pak Ellen, kabar gembira. Jadi nanti modelnya lewat jalur izin prakarsa gitu ya, untuk yang kalau misalkan kami mengusulkan revisi terhadap PP 21 ini. Terima kasih Pak Ellen. Ya. Terus kemudian yang terkait dengan ini perubahan di ini perizinan terkait dengan OSS RBA, apa ada perubahan Pak kaitan dengan? Jadi OSS RBA ada perbaikan. Oleh karena itu kami memprioritaskan perbaikan yang lebih awal di PP 5-nya Pak Farid. Nanti dari PP 5 kami saat ini sedang meminta masukan dari berbagai pelaku usaha terutama ya, untuk bisa menyelesaikan, walaupun mungkin tidak bisa selesai revisinya secara keseluruhan, tetapi kami ingin mengambil beberapa shortcut sehingga kemacetan tanda petik yang menjadi concern Bapak Presiden di perizinan dasar, KKPR, kemudian persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung itu bisa kita selesaikan, Pak. Kami pada waktu itu juga sudah mengundang teman-teman dari Dirjen Penataan Ruang, dan pada saat itu kan disampaikan ada 80.000 yang dalam proses penyelesaian ya. Dan ini kita harus carikan polisi kebijakannya, dan itu kan kita muat di dalam PP 5 dan disinkronkan nanti di PP Penataan Ruang, Pak Farid. Oh, siap Pak, baik. Ya termasuk ini ya Pak, mengenai isu tentang IPR, ketentuan IPR dalam rangka PBG gitu ya, dalam rangka persetujuan bangunan gedung, itu juga termasuk jadi bahasan termasuk itu ya? Juga yang akan kita sederhanakan sesuai akan Bapak Presiden. Oh, siap, baik. Ya. Terima kasih Pak Ellen. Teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan? Boleh, teman-teman boleh nanya kalau misalkan kaitan dengan ini. Dengan ini apa, dengan adanya niatan untuk memperkuat proses perizinan dengan memperhatikan isu lingkungan gitu. Jadi gini Pak Ellen, mohon izin, ada teman yang mau bertanya tapi malu-malu gitu. Khawatir ini apa kontraproduktif dengan semangat yang ada gitu. Jadi kita sudah menjalankan KKPR dengan mekanisme yang ada, bahwa teman-teman OSS memiliki tiga persyaratan dasar, persyaratan dasar dalam perizinan, yaitu KKPR, terus kemudian persetujuan gedung dan persetujuan lingkungan. Nah, terus kemudian ketika menyangkut perizinan di area yang ini dalam tanda petik wilayah pulau kecil tertentu, nah ini rupanya ada satu pembahasan mengenai untuk perizinan di area pulau kecil tertentu itu yang kriteria luasnya di bawah 100 km persegi itu nampaknya kita memerlukan rekom atau kajian teknis atau rekomendasi dari teman-teman KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah ini dalam kebetulan selama ini dengan terhadap pemberlakuan perizinan di OSS yang kami sebutkan 3 poin tadi, hanya baru menyentuh persetujuan lingkungan, terus kemudian PBG, terus kemudian kita KKPR. Nah ini ketika kita akan memasukkan rekomendasi dari teman-teman Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemanfaatan pulau yang luasnya kurang dari 100 km tersebut, nah ini kita menghadapi beberapa isu nih, baik internal maupun eksternal kami dengan mitra stakeholder kami. Nah ini bagaimana strategi kami untuk bisa mengakomodir keperluan adanya kajian terhadap pulau-pulau kecil yang kriterianya di bawah 100 km tersebut. Ya, ini menurut informasi dari teman-teman sekalian, kalau kita mengabaikan
kajian terhadap pulau-pulau kecil tersebut, ya dikhawatirkan nanti masalah isu lingkungan, terus kemudian masalah risiko bisa lenyapnya pulau di kemudian hari, jangan sampai nanti suatu saat jumlah pulau kita berkurang, bukan berkurang karena direbut orang, tapi berkurang karena dalam tanda petik tenggelam atau musnah gitu. Mungkin ada komentar dari Pak Ellen terhadap hal tersebut? Iya, ini memang berkaitan dengan pulau-pulau kecil, Pak Ibu sekalian. Ini merupakan domain dua undang-undang ya. Saya adalah undang-undang penataan ruang, kemudian juga adalah tentu nanti lanjutannya dengan berkaitan dengan hak-hak atas tanah, kemudian juga adalah undang-undang pulau-pulau kecil dan pesisir. Jadi karena undang-undang ini sama-sama berdiri pada awalnya, walaupun belum ada koneksi di awalnya itu, namun dengan Perpu Cipta Kerja, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja, kita kan sebenarnya ingin membangun yang namanya One Map Policy ya Pak ya. One Map Policy itu sebenarnya harapan kita semua duduk di sana dan selesai, sehingga tidak perlu lagi ada semacam saling menunggu ataupun saling harus ada selesai dulu baru yang lainnya selesai. Namun Pak Farid, memang One Map Policy kita masih dalam perjalanan dan mungkin banyak hal-hal yang besar harus diselesaikan dahulu, sehingga yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil mekanismenya belum selesai di One Map Policy, sehingga mungkin nanti dalam prosedurnya masih, saya lihat dalam prosedur biasa masih dijalankan ya. Nah mungkin yang paling nanti kita coba ingatkan teman-teman KKP adalah membangun sistem komunikasi ataupun sistem IT, sehingga yang tadi yang Bapak harapkan bahwa mendapatkan praktek ataupun sesuatu itu dalam proses penyelesaian berkaitan dengan tata ruang ataupun juga hak tanah di pulau kecil itu bisa cepat dilakukan lebih baik daripada saat ini. Jadi ini mungkin lebih banyak teknis ya Pak Farid ya, tetapi kalau dalam acuan dari Perpu Cipta Kerja baru sampai hanya sebatas mengintegrasikan melalui One Map Policy. Dan ini di catatan kami karena juga ada di kantor Menko, One Map Policy juga masih dalam proses untuk penyelesaian yang ada di darat dulu nih, yang izin tambang dan lain sebagainya, termasuk yang penyelesaian kebun-kebun sawit yang ada di hutan. Kira-kira demikian catatan kami Pak Farid, jadi kayaknya masih dalam proses yang existing yang ada, tetapi kita perlu mendorong teman-teman KKP untuk membuat sistem yang terhubung dengan nanti dengan sistem yang ada di ATR. Demikian Pak Farid. Oh ya, baik, makasih arahannya Pak. Jadi tim teknik kami sudah berupaya membangun ini, tim Datim kami sudah membangun komunikasi dengan tim teknis KKP. Kalau misalkan rekomendasi yang diperlukan, terus kemudian bagaimana sistem kita merespon setelah pemohon mengajukan permohonan lewat OSS, terus kemudian tektokan sistem pertukaran datanya kita sudah antisipasi dengan antar tim teknis kami gitu. Kita coba antisipasi. Hanya saja nanti tinggal kita memerlukan ini apa agreement bersama. Kapan nih kita mulai menerapkan bahwa sebelum masuk ke proses KKPR, terus kemudian kita perlu memerlukan kajian teknis terhadap pulau kecil tersebut. Ini yang sedang kita rumuskan antar biro hukum, baik biro hukum kami dengan biro hukum BKPM dan biro hukum KKP. Ya dalam waktu singkat mungkin akan mencapai mencapai kesepakatan bersama untuk penerapannya gitu. Makasih Pak Ellen. Ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari lantai 5. Teman-teman lantai 6. Teman-teman SPR. Teman-teman Kantah yang lain. Kayaknya nggak ada pertanyaan tuh Pak Farid, karena memang substansi tata ruang sama pertanahan nggak berubah Pak dalam Perpu Pak Farid. Ah ya. Iya. Ya memang secara ini apa? Secara substansi kita tidak ada ini ya, tidak menghadirkan hal yang baru. Mungkin pertanyaannya lebih ke ini Pak, lebih ke KKPR dan Pertek gitu, teknisnya sangat teknis dalam hal pelaksanaan implementasi KKPR itu sendiri. Mungkin itu yang banyak PR kami buat teman-teman. Ya mungkin perlu kami laporkan juga dengan ke Pak Ellen dalam kesempatan ini Pak. Jadi ya amanat dari UCK ini kan ingin mempermudah perizinan ya. Terus kemudian yang lain kita
punya amanat untuk menyusun RDTR di Indonesia gitu, untuk memperbanyak jumlah RDTR. Yang kebetulan kalau Pak Ellen menyimak tanggal 17 Januari kemarin, Pak Presiden sempat menyentil dua isu di Sentul, menyentil dua isu di Sentul, terus kemudian ya yang terkenal namanya adalah KKPR. Yang KKPR, ketika kita lihat hulu daripada isu KKPR tersebut, karena kami menyediakan RDTR-nya masih minim. Saat ini RDTR kita yang sudah ada perkadanya baru di angka 280, dan yang terintegrasi dengan OSS itu 112. Kemarin sempat terpublikasi 118, tapi ada 6 RDTR yang di take down oleh pemerintah kota setempat karena ada revisi tata ruang, sehingga sekarang yang beraktif efektif itu adalah 112. Nah, ini kita memerlukan perbanyakan percepatan penyelesaian RDTR di daerah supaya proses KKPR ini bisa lancar. Sekedar informasi Pak, statistik kami sampaikan kepada Bapak, di bulan Juni kemarin, akhir bulan Juni itu jumlah KKPR kita yang terbit melalui dengan menggunakan RDTR ini baru di kisaran angka 2.890. Itu bulan Juni. Terus kemudian bulan Juli, Agustus, September itu jumlah RDTR yang terintegrasi dengan OSS bertambah. Waktu itu bulan Juni itu RDTR yang terintegrasi baru di angka 56 nggak salah. Di 56 RDTR, terus kemudian bertambah sampai dengan terakhir 112. Dan pada saat semester pertama K3PR, konfirmasi KKPR yang terbit dengan otomatis tersebut baru di angka 2.890, dan di akhir tahun 2022 kemarin, 6 bulan berikutnya, jumlah KKPR kami terbit lebih dari 40.000, Pak. Lebih dari 40.000, jadi bisa dibayangkan semester pertama terbit 2.800, nggak nyampe 3.000, terus kemudian di semester keduanya kita terbit 40.000 lebih, dan per akhir bulan Januari kemarin, angka tersebut sudah terbit menyentuh angka 50.000 sekian gitu. Nah, ini artinya kami butuh support dari berbagai pihak, gimana caranya supaya RDTR ini semakin banyak, semakin dipercepat penyusunannya, dan semakin kita percepat integrasinya dengan OSS supaya KKPR yang terbit ini bisa semakin lancar lagi gitu. Seperti itu Pak Ellen laporan kami. Iya. Jadi memang walaupun pergerakannya cepat Bapak, tapi di catatan kita dan laporan Bapak Presiden itu masih banyak yang belum selesai, Pak. Nah, ini mungkin kita perlukan shortcut ya, cara upayanya kalau sistemnya belum selesai betul, baik di sistemnya Bapak maupun sistem OSS, ataupun dalam proses yang tadi juga RDTR masih baru sedikit atau belum bisa selesai juga dalam waktu dekat, maka kita perlu ngambil beberapa policy, Pak Farid. Ini kita coba diskusikan nanti, termasuk juga dalam mekanisme pembayaran PNBP ya. KKPR itu PNBP ya? Betul, ada PNBP. Ya. Nah, PNBP ini juga ternyata di catatan kita, dilaporkan oleh pelaku usaha juga menjadi hambatan. Mungkin kita sedang dalami, bisa saja pembayaran PNBP-nya berdasarkan self-assessment, Pak. Kayak membayar pajak gitu. Itu sendiri, nanti bayar dulu. Yang penting jalan dulu, nanti baru dihitung oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Kalau ada kurang bayar, ya ditagih. Kalau ada lebih bayar, dikembalikan restitusi. Jadi mungkin ini juga salah satu juga upaya kita untuk mempercepat. Nah, yang paling penting mungkin nanti perlu juga mendapat masukan dari Bapak sekalian adalah Pak Ibu sekalian mengenai proses yang RDTR digitalnya belum ada nih Pak Farid, yang offline-nya. Nah, offline ini yang banyak dikeluhkan sebenarnya. Nah, bagaimana upaya kita untuk mempercepat atau membuat terobosan di offline ini, sehingga yang gantung-gantung tadi yang sampai ke telinganya Pak Presiden itu ratusan ribu, walaupun data terakhir kita waktu itu hanya 80.000, itu bisa kita selesaikan lebih cepat Pak Farid. Kalau boleh ada usulan nanti dari Kementerian ATR, tentu sangat senang sekali, sehingga nanti kita buatkan normanya di dalam perubahan PP 5, yang kita nanti sekaligus adalah membypass yang ada di PP tata ruangnya. Demikian kira-kira Pak Farid. Siap, baik Pak, makasih. Ya, ini kita juga sedang berupaya untuk mempercepat realisasi RDTR Pak. Jadi berbagai upaya sudah kita laksanakan. Pak Dirjen sudah roadshow ke beberapa kementerian lembaga, gimana caranya supaya penyusunan RDTR di daerah itu bisa terakselerasi gitu. Di antaranya kita mengupayakan DAK, terus kemudian kita mengupayakan anggaran tambahan di tahun 2023 ini, dan kemudian juga kita mengupayakan di tahun 2024 nanti bisa mendapatkan pagu yang lebih tinggi lagi. Iya.
nanti kita coba upayakan supaya RDTR ini bisa segera terimplementasi. Dan kami juga sudah mulai memilih ini Pak Ellen, kami mencoba memilih dari amanat, katakanlah amanat awal di Renstra kami 2000 RDTR, terus kemudian kami mencoba untuk realistis, kita memilih lokasi-lokasi yang prioritas tujuan investasi. Kita juga sudah menjaring informasi dari teman-teman BKPM terhadap 500 lokasi tujuan investasi, terus kemudian daerah destinasi pariwisata super prioritas juga kita inventarisasi supaya lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi bisa mendapatkan prioritas untuk penyelesaian RDTR-nya di tahun 2023 ini. Makasih Pak, kita akan berupaya untuk mewujudkan percepatan RDTR ini. Izin Pak Ses. Ya Pak Dir, silakan Pak Dir sinkronisasi. Izin Pak Ellen dari Pak. Silakan Pak. Sinkronisasi. Terima kasih Pak Ses. Izin ya. Pak Ellen mohon izin. Tadi saya soalnya mendengar Bapak menyampaikan masalah KKPR yang diinformasi ke Presiden mencapai ribuan. Nah, menindaklanjuti hasil rapat yang dipimpin Pak Sesmenko, Pak Alen, di mana saya melaporkan ke Bapak, kelihatannya data Bapak terkait tunggakan KKPR itu lebih banyak divalidasi kan Bapak waktu itu. Nah, memang validasi ini sebetulnya seharusnya kan otomatis kan Bapak. Dan itu di sistem ASS yang dikawal oleh BKPM. Tapi saya lapor Pak Dirjen juga, dan memang menurut kami juga kalau saling menunggu tidak akan menyelesaikan masalah juga Pak Ellen. Jadi kemarin atas izin Pak Dirjen, Pak Ses juga kami sudah, saya lapor ke Pak Ellen ini, kita sudah bentuk tim untuk percepatan termasuk untuk validasinya Pak Ellen. Jadi sehari itu kita validasi 1000 Pak Ellen. Jadi kalau kemarin di Bapak untuk pusat masih 4.000-an, ini 4 hari sudah selesai. Dan setelah itu tim validator akan membantu untuk melakukan penilaian untuk KKPR. Nah hanya begini Pak Alen, itu kan masih yang di pusat gitu ya. Sementara kemarin kalau tidak salah rapat kita minggu lalu saja sudah 13.000 yang untuk Pemkot begitu kan, dan itu pertambahannya juga akan terus itu Bapak. Jadi barangkali nanti kami mohon arahan Bapak juga begitu, bagaimana kami bisa membantu juga untuk percepatan paling tidak validasi dulu di kabupaten kota, kemudian nanti untuk penilaiannya juga. Barangkali itu laporan dan juga sekaligus mohon arahannya. Terima kasih Pak Alen, Pak Ses, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlukan saat ini. Jadi kalaupun perlu ada cantelan normal Pak untuk melakukan penyelesaian sumbatan itu, termasuk yang di tempat lain juga tetapi bisa kita lakukan ya, kita akan muat Pak dalam perubahan PP 5 Pak Direktur. Jadi kalau boleh ada usulan segera, kita inventaris selesai, mudah-mudahan akhir minggu depan selesai, dan sehingga nanti kita sudah mulai masuk di dalam penormaan revisinya Pak Direktur. Jadi kalau boleh minggu ini kami terima beberapa usulan masukan untuk percepatan yang tadi kalau di tempat Bapak bisa secepat, tetapi di tempat lain yang mungkin yang perlu kita dorong melalui normanya seperti apa. Itu ya Pak Direktur ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Ses. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Jadi tambahan informasi Pak Ellen, tadi kami ngecek langsung ke dashboard. Ternyata yang disampaikan Pak Direktur sinkronisasi benar Pak, udah ada penurunan 2.000 di akhir pekan kemarin. Akhir pekan kemarin angkanya di 4.000-an, sekarang di 2.400, sudah ada signifikan. Dan percepatan itu kita segera implementasikan. Terus kemudian ada pertanyaan ini Pak Ellen dari ruang chat. Dari Pak Virgiovani, izin bertanya Pak, bagaimana terkait penegakan hukum penataan ruang ketika menggunakan sangkaan Undang-Undang CK saat 2022, apakah gugur atau lanjut dengan menggunakan Perpu ini, terutama terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang? Jadi kalau yang proses penegakan hukum yang dilakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dilanjutkan dengan Perpu, sebenarnya tidak tetap bisa dilanjutkan Bapak. Jadi menggunakan
penerapan adalah begini, di dalam ketentuan peralihan kan dalam proses dia bisa dilanjutkan dengan proses yang ada. Jadi artinya sebenarnya tidak terlalu masalah, bisa kita melanjutkan dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, tetapi kalau kita ingin mempertegas, karena normanya sama juga, ya tetap bisa menggunakan norma perpunya Bapak, jadi nggak ada masalah. Karena normanya sama, kecuali kalau normanya berbeda, baru ada akibat hukum yang berbeda. Tapi karena normanya sama, karena hanya ada perubahan dalam bentuk regulasinya atau undang-undangnya, tidak ada persoalan, Pak. Jadi tidak bisa tetap dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Secara substansi tetap tidak berubah, hanya mungkin Ya. tinggal menyebutkan Undang-Undang CK Junto ini apa Ya. sekarang sudah yang telah diganti dengan Ya. Perpu 2/2023. Ya. Terima kasih penjelasan Ya, Pak. Pak Ellen. Ya. Ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, mungkin sementara cukup Pak Ellen, nanti Ya. kalau ada pertanyaan kami coba tampung lagi dari teman-teman, terus kami akan teruskan ke sekretariat ini, Satgas UCK, termasuk ke Bapak juga nanti. Ya. Baik. Baik Pak Farid, terima kasih Pak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja terus bisa tetap dilaksanakan berdasarkan basis Perpu Cipta Kerja, karena tidak ada perubahan substansi di dalam sektor tata ruang dan pertanahan. Mudah-mudahan upaya kita untuk terus melakukan perbaikan di dalam proses, pertama tadi adalah penyelesaian tata ruang di dalam sistem ASS, bisa kita lanjutkan terus-menerus, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk penciptaan investasi yang lebih kuat, lebih tinggi, dan untuk cipta lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, dapat kita wujudkan dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian dari Kementerian ATR BPN. Terima kasih Pak Farid, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ellen atas penyampaiannya. Kemudian terima kasih teman-teman sekalian. Meskipun kita tutup sesi diskusi siang ini, ya kami berharap nanti teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kemudian sejumlah pending issue mau disampaikan ke ini sekretariat kami di HKO. Nanti kita coba himpun, terus kemudian kita coba tindak lanjuti. Tadi Pak Ellen sudah menyampaikan bahwa PP turunan daripada UCK tersebut sudah bisa diusulkan untuk penguatannya gitu, supaya nanti di dalam implementasinya kita bisa semakin lancar lagi dalam melayani masyarakat. Demikian teman-teman sekalian, kita akhiri sesi sosialisasi kita siang ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ellen Setiadi, SHMSC, dan Bapak Farid Hidayat, SMT. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kami memohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ellen, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.